Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaning Utami. Saya dari kelas MN20D Program Studi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Neni Triana STMM. Saya akan menganalisa studi kelayakan bisnis usaha waralaba Yokobana Fried Chicken. Banyak perusahaan waralaba atau franchise di Indonesia yang menjajakan fried chicken. Salah satu franchise yang menjual fried chicken yang terkenal di dunia, khususnya di Indonesia, adalah McDonald. Franchise merupakan salah satu bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, dan sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, dan serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Fried chicken sendiri merupakan fried chicken atau ayam goreng adalah hidangan atau makanan yang dibuat dari potongan ayam yang telah dibumbui dan dilapisi tepung. Selain itu, fried chicken sering disebut sebagai ayam tepung karena bentuknya yang dilapisi tepung. Awal mula fried chicken ada yaitu berasal dari Amerika Serikat pada abad 18. Di Amerika Serikat, fried chicken dikenal sebagai makanan khas orang Texas dan Florida. Berikut adalah logo Yokobana Fried Chicken, di mana Yokobana Fried Chicken akan saya analisis studi kelayakan bisnisnya sehingga kita dapat mengetahui apakah Yokobana Fried Chicken ini layak untuk dijadikan usaha atau tidak. Yang pertama adalah aspek legalitas. Di dalam aspek legalitas ada nama usaha. Nama usahanya yaitu Yokobana Fried Chicken, nama pemilik yaitu Bapak Lamidi, jenis perusahaan perseorangan, alamat Perumahan Puri Kosambi, Blok DD nomor 38, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan nomor kode pos 41371. Aspek legalitasnya yaitu pelaku usaha Yokobana ini sempat mendaftarkan izin usaha, dikarenakan surat izin usaha ini hanya berlaku 1 tahun, dan kebetulan pelaku usaha ini tidak diperpanjang, dan sangat disayangkan karena surat izin usaha yang sudah habis masanya telah hilang, jadi tidak dapat ditunjukkan pada laporan ini. Struktur organisasinya yaitu Yokobana Fried Chicken merupakan bentuk usaha jenis perseorangan. Jadi struktur organisasi dari usaha Yokobana ini terdiri hanya pemilik. Pemilik bertanggung jawab penuh dalam segala aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada struktur modal usaha. Yang pertama ada modal, di mana modal ini dalamnya ada peralatan, perlengkapan, biaya listrik, merek, dan kendaraan. Total dari modal yaitu Rp30.200.000. Selanjutnya ada biaya variabel, di mana variabel ini yang pertama ada ayam dengan harga Rp46.000 per bungkus isi 9 potong dikali 210 per bungkus untuk 1 bulan. Yang kedua ada minyak Rp37.000 dikali 30 pitch per bulan. Yang ketiga ada tepung dan bumbu dengan harga Rp10.000 dikali 30 pitch per bulan. Yang keempat ada saus dengan harga Rp6.500 dikali 90 pitch per bulan. Yang kelima ada gas dengan harga 21 dikali 30 untuk 1 bulan. Yang keenam ada bungkus makanan atau paper bag dengan harga Rp7.000 dikali 10 pak per bulan. Dan yang terakhir ada biaya listrik dan air dengan harga Rp150 per bulan. Total dari biaya variabel yaitu Rp12.505.000. Selanjutnya yaitu biaya penyusutan operasional, di mana biaya penyusutan adalah penurunan nilai aset secara bertahap sesuai umur ekonomis. Di sini saya mengambil umur ekonomis yaitu 4 tahun. Jadi biaya penyusutan dari barangnya yaitu 25%. Yang pertama yaitu ada penyusutan kompor 25% dikali 300.000. Yang kedua penyusutan wajan 25% dikali 100.000. Yang ketiga ada penyusutan meja produksi 25% dikali 300.000. Yang keempat ada penyusutan gerobak 25% dikali 3 juta rupiah. Yang kelima ada penyusutan kendaraan 25% dikali 21 juta rupiah, dengan total biaya penyusutan operasional yaitu Rp6.175.000.
Selanjutnya yaitu aspek pasar dan peluang bisnis. Tujuan dari aspek ini untuk meningkatkan penjualan dan laba, untuk menguasai pasar, untuk mengurangi saingan, untuk menaiki prestise produk tertentu di pasaran, dan yang terakhir untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Yang pertama dalam aspek pasar dan peluang bisnis yaitu pasar dan sasaran. Pasar sasaran Yokobana Fried Chicken ditunjukkan pada semua kalangan, dari muda sampai tua, bahkan anak kecil sangat menyukai fried chicken. Dikarenakan ini usaha makanan berupa fried chicken, jadi banyak dari semua kalangan yang minat. Pasar sasaran Yokobana Fried Chicken ini juga tidak memandang gender, karena semua gender dari laki-laki sampai perempuan dapat mengonsumsinya. Yang kedua yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk dan marketing mix yang berbeda pula. Di dalam segmentasi pasar ada beberapa segi. Yang pertama yaitu ada segi geografi. Dalam segi geografi ini, target sasaran pada usaha ini dilakukan di daerah perumahan di sekitaran Kosambi, khususnya perumahan Puri Kosambi 1 dan 2. Yang kedua ada segi demografis. Segi demografis ini target pasaran dari Yokobana Fried Chicken ini menjual ayam goreng yang dapat dikonsumsi dari anak kecil sampai usia 50 tahun ke atas. Selain itu, usaha ini juga banyak disukai dari semua kalangan, dari laki-laki sampai perempuan. Yang ketiga ada segi psikologis. Yokobana Fried Chicken ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Yang keempat, segi perilaku. Seiring dengan perkembangan zaman, Yokobana Fried Chicken sangat mengedepankan perubahan zaman. Saat ini ada varian saus dan sambal baru dari Yokobana seperti saus keju dan ada juga sambal geprek. Yang kelima ada posisi pasar. Kuliner fried chicken yang dijual oleh Yokobana dapat diposisikan ke dalam kalangan bawah, menengah, dan ke atas, dikarenakan harganya yang cukup relatif murah sehingga dapat diposisikan pada semua kalangan. Yang terakhir atau yang keenam adalah pesaing. Apapun bisnisnya yang dimulai atau dibangun pasti akan menghadapi persaingan pasar. Jadikan pesaing sebagai motivasi dalam membangun usaha. Persaingan mendorong pelaku usaha dalam berinovasi, membedakan dan mengembangkan usaha menjadi yang terbaik. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Dalam melakukan bisnis perlunya strategi dalam memasarkan produk. Upaya dalam meningkatkan bisnis dalam pasar perlunya meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk. Adapun strategi dalam meningkatkan bisnis Yokobana Fried Chicken ini diantaranya yaitu yang pertama ada produk. Menu Yokobana Fried Chicken banyak variannya. Menu utamanya mulai dari ayam bagian dada, paha atas, paha bawah, dan sayap. Saat ini Yokobana Fried Chicken juga menambah menu seperti bola-bola ayam, kulit ayam, dan ada juga kentang goreng. Selain menu utamanya yang banyak variannya, Yokobana Fried Chicken juga menambah saus baru yang awalnya hanya saus cabai dan saus tomat. Baru-baru ini Yokobana Fried Chicken menambah varian saus yaitu ada saus keju dan juga ada sambal geprek. Yang kedua ada harga atau price. Harga merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pemasaran. Yokobana Fried Chicken memasang harga yang cukup relatif murah, sehingga dapat dinikmati di semua kalangan. Mulai dari harga 8.000 sampai 10.000 rupiah sudah bisa menikmati ayam goreng yang cukup besar dan enak. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi pada Yokobana Fried Chicken memiliki lokasi yang cukup strategis, yaitu di dalam perumahan Puri Kosambi dan banyak dilalui oleh orang-orang dikarenakan lokasinya di jalan utama perumahan. Yang keempat ada pelayanan. Pelayanan pada Yokobana Fried Chicken yaitu penjualnya yang sangat ramah, memiliki suara yang lembut, dan cara penyampaian menu yang baik. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada promosi. Promosi yang dilakukan Yokobana Fried Chicken yaitu dengan membuka gerai-gerai di lokasi yang strategis dan banyak dilalui orang. Selain itu, karena rasanya yang sangat enak, sehingga promosi dengan strategi pemasaran dari mulut ke mulut menjadi salah satu promosi yang dilakukan oleh Yokobana Fried Chicken. Aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama ada aspek sosial.
Dampak positif bagi masyarakat yaitu mempermudah jika ada yang malas masak. Tidak usah jauh-jauh harus ke restoran, di sekitar mereka ada gerai makanan cepat saji, contohnya Yokobana Fried Chicken ini. Yang ada dampak negatifnya yaitu saat sedang proses produksi, karena Yokobana Fried Chicken ini menjual makanannya di bagian perumahan di mana rumah satu dengan yang lainnya sangat rapat, sehingga saat sedang menggoreng sedikit berisik dan merasakan panasnya kompor. Yang kedua ada aspek ekonomi. Bagi masyarakat, dengan adanya usaha makanan cepat saji ini, dikarenakan Yokobana Fried Chicken ini tidak menjual minuman, sehingga membuat peluang usaha untuk orang menjual minuman. Contohnya, di sebelah Yokobana Fried Chicken ini ada tukang es kelapa. Ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan merupakan aspek yang paling penting dalam membangun usaha. Sebelum memulai usaha, seharusnya pemilik memikirkan dampak lingkungan terlebih dahulu. Terlebih usaha ini yaitu usaha perorangan, dan lingkungan yang dipakai yaitu kawasan perumahan. Dampak yang timbul dapat mempengaruhi suatu kegiatan usaha yang sedang dilakukan. Pada usaha ini tidak banyak yang ditimbulkan dalam membangun usaha. Dampak negatif di lingkungan dalam membangun usaha ini yaitu panasnya saat proses produksi dan asapnya dapat merusak lingkungan. Dikarenakan proses produksi yang dilakukan oleh usaha ini yaitu di luar rumah dekat booth atau gerobak, dan juga kawasan yang berada pada usaha ini sering dilewati banyak orang. Yokobana ini bertempat di perumahan Purikosambi 1. Selain itu, tempat usaha Yokobana banyak dilewati anak SMA karena perumahan ini dekat dengan SMA Negeri 2 Kelari. Ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama adalah pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yaitu pada perumahan Purikosambi, Blok DD nomor 38, Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan nomor kode pos 41371, di mana letak ini merupakan tempat yang strategis dikarenakan dilalui oleh anak SMA dan dari SMA Negeri 2 Kelari, dan juga tempat ini merupakan jalan utama dari perumahan Purikosambi 1 dan 2, sehingga banyak orang yang lalu lalang. Yang kedua adalah peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan adalah booth Yokobana, ayam Yokobana, tepung dan bumbu fried chicken, minyak goreng, saus, paper bag, dan kantong plastik. Untuk pembelian stok yang habis, Yokobana ini menghubungi orang pusat untuk mengantarkan ayam dan tepung bumbu fried chicken. Untuk menambah stok disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha. Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu untuk memulai usaha Yokobana Fried Chicken dibutuhkan 1 gerobak atau booth, ayam Yokobana, tepung, minyak goreng, paper bag, dan saus. Perlengkapan yang digunakan adalah kompor, wajan besar, dan meja produksi. Yang ketiga ada aspek teknologi. Yokobana ini merupakan salah satu waralaba yang digemari oleh banyak orang, sehingga semua orang dapat membuat usaha ini juga dengan ketentuan yang berlaku. Pada aspek ini, semua orang bisa membangun usaha ini melalui website official Yokobana. Harga untuk membangun sebuah usaha Yokobana juga tertera dalam website tersebut. Aspek finansial. Aspek finansial berkaitan dengan penentuan kebutuhan jumlah dana sekaligus alokasinya secara efisien sehingga memberikan keuntungan yang maksimal. Yang pertama, dalam aspek finansial yaitu ada investasi dan modal kerja. Di dalam investasi dan modal kerja yaitu ada aktiva tetap. Aktiva tetap terbagi menjadi 2, yaitu ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Di dalam aktiva tetap berwujud berupa kendaraan, peralatan, perlengkapan, dan gerobak. Total aktiva tetap berwujud yaitu 28 juta. Selanjutnya yaitu ada aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud berupa merek dagang yang dengan harganya 5 juta. Jadi total investasi yaitu 33 juta rupiah. Yang kedua ada biaya operasional, di mana biaya operasional berupa biaya bahan baku dan biaya listrik dan air. Total dalam per bulannya yaitu 12.505.000. Dalam per tahunnya yaitu totalnya 150.060.000 rupiah. Yang ketiga ada penyusutan, di mana rumus penyusutan yaitu investasi dikurangi modal kerja
kerja dibagi umur ekonomis, sehingga penyusutan sama dengan investasi 33 juta rupiah dikurangi modal kerja 30.200.000 rupiah dibagi umur ekonomis yaitu 4 tahun, didapatkan 700.000 per tahun, sehingga estimasi laporan laba rugi yaitu totalnya yaitu 49.053.500.000 rupiah. Pajak 0,5% diperoleh dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengatur penghasilan usaha kecil yang pendapatan brutonya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Setelah menghitung laba setelah pajak, selanjutnya menghitung aliran arus kas, yaitu dengan cara EAT ditambah penyusutan. Dengan EAT 49.053.500 ditambah penyusutan 700.000, sehingga didapatkan 49.753.500. Selanjutnya ada tabel cash flow. Di dalam tabel cash flow terdapat tabel tahun, EAT, penyusutan, kas bersih, diskon faktor atau DF, dan PV bersih. Total dari kas bersih atau proceed yaitu 205.014.000 rupiah, dan total dari PV bersih yaitu 162.045.841,5 rupiah. Selanjutnya adalah penilaian kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period, di mana payback period itu dirumuskan yaitu modal sendiri dibagi arus kas masuk dikali 12 bulan. Pertama yang harus dihitung yaitu investasi dikurangi proceed tahun pertama, dan dapat dihasilkan 16.753.500, sehingga masuk ke dalam rumus pada modal sendiri yaitu 34 juta rupiah dan arus kas masuk 49.757.500 rupiah dikali 12 bulan, sehingga didapatkan 8 bulan. Yokobana ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usahanya selama 8 bulan, yaitu kurang dari 4 tahun umur ekonomis, maka dapat dinyatakan payback periodnya yaitu baik. Yang kedua ada average rate of return atau ARR. ARR dengan rumus rata-rata EAT dibagi investasi dikali 100%, sehingga didapatkan rata-rata EAT yaitu 50.553.500 dibagi investasi yaitu 33 juta rupiah dikali 100%, sehingga didapatkan hasil yaitu 65%. Yang ketiga ada net present value atau NPV. NPV sama dengan total PV bersih dikurangi investasi. Dengan total PV bersih yaitu 162.045.841,5 dikurangi investasi 33 juta rupiah dapat dihasilkan yaitu 129.045.841 rupiah. Karena NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan baik. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR, di mana rumus IRR yaitu DF persen ditambah NPV 1 dibagi NPV 2 dikurangi investasi, dan dapat dihasilkan yaitu 92,6% dan dibulatkan menjadi 93%. Yang kelima ada Profitability Index atau PI. PI sama dengan jumlah PV dibagi jumlah PV cash out sama dengan 162.045.841 rupiah dibagi 54.296.259 dikali 100% dan dapat dihasilkan 2,9%. Karena PI lebih dari 1 maka dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada laporan laba rugi periode November 2022 dari Yokobana Fried Chicken, di mana penjualannya yaitu 6.300.000, total penjualannya jadi 6.300.000 rupiah. Ada biaya-biaya, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku dengan harga 3.500.000. Yang kedua ada biaya listrik dan air
dengan harga 150.000 per bulan. Total biaya yaitu 3.650.000. Total penjualanan dikurangi total biaya dihasilkan 6.300.000 dikurangi 3.650.000 sama dengan laba bersihnya yaitu 2.650.000. Keterangan penjualan harian yaitu 21 potong ayam bagian dada dengan harga Rp10.000. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk hasil kas bersih yang berbeda tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana payback period, ARR, NPV, IRR, dan PI yaitu dalam keterangan baik, sehingga dalam uji kelayakan investasi pada usaha bisnis Yokobana ini dapat disebutkan layak. Kesimpulan dari analisis studi kelayakan bisnis ini yaitu usaha Yokobana Fried Chicken merupakan usaha yang sangat menjanjikan. Banyak peluang jika membuka usaha Yokobana Fried Chicken ini. Yokobana milik Pak Lamidi layak dalam usahanya, namun hanya saja surat izin usaha yang ia miliki sudah kadaluarsa. Tetapi untuk keseluruhan, usaha Yokobana Fried Chicken ini sangat layak dalam menjajakan makanan cepat saji. Usaha jenis waralaba ini sangat cocok untuk pemula yang mau membuka usaha bisnis. Paket usaha yang relatif murah dan cara pengerjaan yang sedikit mudah menjadi usaha yang sangat digandrungi oleh beberapa pemula yang ingin memulai bisnis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam analisis studi kelayakan bisnis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.